Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan materi hari ini kita tentang teknologi pengolahan, yaitu kristalisasi dan juga ekstraksi. Untuk kristalisasi ini pada prinsipnya adalah pembentukan kristal di mana kondisi lewat jenuh pada larutan dengan penambahan solut ya, dan juga adanya kondisi lewat dingin cairan di mana pendinginan di bawah titik beku. Cairan atau larutan jenuh akan berubah menjadi kristal ya, atau dengan proses kristalisasi di mana energi sistem dia minim. Karena apa? Karena melepas panas laten. Nah, tahapan kristalisasinya adalah yang pertama adalah di mana tercapainya kondisi lewat jenuh atau lewat dingin, terbentuknya nukleasi atau inti kristal dan pertumbuhan kristal serta terjadi rekristalisasi. Itu adalah tahapan-tahapan kristalisasi. Nah, yang pertama kita bahas adalah nukleasi. Nah, misalnya kita buat formula dengan konsentrasi tertentu dan adanya jenis pemicu atau promotor atau penghambat atau inhibitor. Nah, terjadi kondisi pengolahan, terjadinya laju pindah panas dan laju pindah massa. Nah, nukleasi terhambat, kondisinya sangat lewat jenuh, keadaannya terjadi glass state atau keadaannya gelas, di mana cairan kental mempunyai sifat seperti padatan. Lalu terjadi pertumbuhan kristal. Nah, setelah proses nukleasi tadi dia terhambat, nukleasi atau inti sel akan membentuk molekul membentuk kristal. Terjadilah pertumbuhan kristal, ya, terbentuk kesetimbangan. Nah, ini suhu yang berperan adalah suhu dan komposisi sistem. Di mana suhunya rendah, ya, komposisi sistemnya dalam keadaan glass state tadi. Nah, proses selanjutnya adalah rekristalisasi, terjadi selama penyimpanan. Nah, di mana suhu dan kelembapannya berubah maupun tetap, sehingga dapat meminimumkan energi dari sistem. Contohnya adalah kristal es kasar pada produk pangan beku, terjadinya fat bloom atau bercak putih akibat lemak mengkristal pada produk coklat. Kristalisasi dalam produk pangan. Nah, kristal ini merupakan unsur pembentuk struktur yang mempengaruhi mutu, tekstur, dan daya simpan. Komponen pembentuk kristal ada air, gula alkohol, lemak, pati, pengemulsi, garam, asam organik, ataupun protein. Nah, untuk pengaruh kristalisasi sendiri, yang pertama adalah polimorfisme, di mana pembentukan kristal dengan bentuk berbeda. Contohnya pada gliserida dan laktosa. Yang kedua adalah kristalisasi pada es krim. Contohnya adalah kristal es, kristal laktosa. Kemudian kristalisasi pada roti. Contohnya adalah kristal pati, sehingga terbentuk stalling. Nah, polimorfi merupakan bahan pangan yang berada dalam lebih dari satu bentuk kristal. Contohnya adalah mentega kakao. Bentuk kristalnya bisa alfa, beta, gamma, ya, tergantung dari titik lelehnya. Misalnya untuk gamma titik lelehnya adalah 18 derajat Celcius, untuk alfa titik lelehnya adalah 22 derajat Celcius, untuk beta abstruk, ya, titik lelehnya 28 derajat Celcius, dan untuk beta titik lelehnya adalah 34,5 derajat Celcius. Nah, bagaimana mengendalikan kristalisasi? Dengan cara mengendalikan jumlah,
ukuran, distribusi, bentuk, dan polimorfisme. Formulasi dan kondisi pengolahan juga dapat mengendalikan kristalisasi. Contohnya kristal kecil dan banyak, kristal besar dan sedikit. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Nah, pengendalian untuk mencegah kristalisasi. Contohnya kristalisasi gula dengan hard candy, produknya adalah hard candy, karamel, susu bubuk, kue bubuk, dan kristalisasi kalsium laktat, contohnya adalah keju. Nah, pengendalian kristalisasi pada proses penyimpanan ini untuk kristalisasi untuk separasi, kristalisasi garam dan gula. Prosesnya adalah pemekatan, kristalisasi lemak atau fraksinasi prosesnya adalah pendinginan, kristalisasi asam glutamat dengan cara mengatur pH, kristalisasi asam lemak omega 3 dengan cara kristalisasi pelarut dengan pendingin. Tahapan kristalisasinya pembentukan inti. Nah, tipe kristalnya misal tipe homogen, heterogen, atau sekunder. Kalau homogen itu dia tanpa bantuan senyawa asing. Sedangkan untuk heterogen terdiri dari beberapa senyawa berbeda sebelum inti kristal homogen. Sedangkan untuk sekunder dia adalah terjadinya kontak antar kristal-kristal homogen ataupun kristal-kristal heterogen. Nah, parameter yang mempengaruhi pembentukan inti kristal adalah kondisi lewat dingin larutan, suhu, viskositas, kecepatan pendinginan, kecepatan agitasi, dan bahan tambahan dan pengotor. Sedangkan untuk pertumbuhan inti kristal, mekanismenya adalah penggabungan pindah massa, penggabungan permukaan, dan penggabungan pindah panas. Nah, faktornya adalah mempengaruhi kondisi lewat dingin, viskositas, laju agitasi, sumber inti kristal, densitas massa kristal, perlakuan yang diberikan, bahan tambahan, dan adanya pengotor. Untuk pemisahan, metodenya dapat dengan penyaringan, sentrifugasi, atau dekantasi. Ini contohnya kristalisasi pada air laut, ya. Di sini air laut dia adanya dialirkan seperti ini, ya, menggunakan proses dialirkan air laut, ya, dengan angin, ya, melewati pantai. Nah, kemudian angin tersebut terus adanya matahari juga akan teruapkan air laut. Nah, kemudian dia akan melewati proses pemimihan, kemudian meja garam, ya, kemudian di sini terjadinya garam, ya, kemudian masuk ke dalam gudang penyimpanan. Pada proses peminihan, dimana terjadi pula pengendapan, ya, Fe2O3, CaCO3, dan CaSO4, 2H2O. Nah, meja garam ini adalah meja kristalisasi dari garam. Kemudian di sini garam akan mengalami penimbunan di dalam gudang penyimpanan. Nah, ini adalah contoh proses rafinasi gula. Yang pertama, terjadi proses
selanjutnya metode proses pengolahan ekstraksi ya. Di sini metodenya adalah dengan pengeprasan, ekstraksi pelarut, dan destilasi uap. Ekstraksi pelarut sendiri merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memindahkan suatu komponen solut dari jaringan dengan menggunakan pelarut atau solvent. Nah, untuk destilasi sendiri adalah proses pemisahan komponen-komponen campuran dari dua atau lebih cairan dengan menggunakan panas sebagai tenaga pemisah. Nah, ekstraksi pelarut itu bisa ekstraksi pada cair atau ekstraksi cair-cair. Kalau pada cair contohnya adalah maserasi, perkolasi, sokletasi, reflux. Kalau cair-cair biasanya dengan alat pemisah ya, atau corong pemisah. Nah, kalau cair-cair biasanya didasarkan pada perbedaan massa jenis pelarutnya ya. Nah, untuk ekstraksi pelarut di sini prinsipnya adalah like dissolve select. Jadi pelarut hanya melarutkan senyawa yang mempunyai polaritas sama. Ini contohnya adalah solid liquid extraction ya. Di sini ada bahan pangan, terus kemudian dimasukkan suatu pelarut ya. Misalnya kita ingin memisahkan komponen yang berwarna merah dari bahan pangan, maka kita harus menambahkan pelarut yang memiliki polaritas yang sama dengan bahan yang berwarna merah tersebut, sehingga bahan yang berwarna merah akan terekstrak keluar dari bahan pangan tersebut. Ya, maserasi adalah perendaman sampel dengan pelarut organik pada suhu kamar. Jadi pada maserasi ini bahan pangan direndam ke dalam pelarut. Keuntungannya apa? Peralatannya adalah sederhana. Kerugiannya apa? Waktu yang diperlukan cukup lama. Ya, kemudian pelarut yang digunakan lebih banyak dan tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur yang keras. Jadi bahan-bahannya juga tertentu yang bisa digunakan pada proses maserasi ini. Nah, untuk selanjutnya perkolasi, di mana proses melewati pelarut organik pada sampel sehingga pelarut membawa senyawa organik bersama-sama dengan pelarut. Jadi ini pelarut organik dilewatkan pada sampel. Perbedaannya dengan maserasi adalah di mana maserasi itu adalah merendam, sedangkan untuk perkolasi ini pelarutnya dia dialirkan sehingga terjadi kontak antara bahan dengan pelarut. Nah, keuntungannya adalah tidak perlu langkah tambahan, yaitu sampel padat telah terpisah dari ekstrakmen. Kerugiannya adalah kontak antara sampel padat tidak merata atau terbatas, pelarut dingin sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien. Nah, kemudian ada yang metode sokletasi dengan menggunakan alat ya di sini yang namanya soklet dengan pemanasan. Di sini prosesnya dapat menghemat pelarut karena apa? Karena terjadinya sirkulasi ya, terjadi sirkulasi pelarut selalu membasahi sampel. Ini alat sokletnya. Jadi untuk yang pertama itu adalah pelarut, kemudian yang kedua ada botol ya, di sini botol. Kemudian di sini ada alat pipa F ya. Kemudian ada tutupnya, kemudian di sini ada aliran untuk pendinginnya. Nah, di sini sampel ditambahkan di nomor 5, kemudian di mana pelarut dipanaskan. Kemudian pada saat pelarut dipanaskan dan mengalami penguapan, maka dia akan masuk ke dalam pipa F. Dalam pipa F tersebut, dia akan merendam sampel. Nah, sampel yang terendam itu
apabila sudah pelarut yang dimasukkan ke dalam pipa F tersebut sudah lebih tinggi tekanannya, maka akan melarutkan komponen yang ingin dilarutkan dari sampel, kemudian masuk ke dalam labu atau gelasnya, kemudian bercampur dengan pelarut, kemudian begitu seterusnya. Nah, di sini proses penguapannya diuapkan dengan menggunakan pipa pendingin ya. Pada nomor 10, 9, 11 itu jadi aliran air pendingin, di mana pada nomor 10 itu adalah aliran air masuk, kemudian pada nomor 11 itu adalah aliran air keluar. Selanjutnya adalah reflux. Reflux adalah proses sampel dimasukkan ke dalam labu bulat bersama-sama dengan pelarut, dipanaskan, di mana uap pelarut terkondensasi pada kondensor menjadi cairan yang akan turun kembali menuju labu, akan melarutkan kembali sampel yang berada pada labu. Ini contoh reflux. Ini hampir sama ya dengan coklat tadi, hanya di sini sampelnya sudah bercampur di dalam pelarutnya ya, jadi langsung didinginkan seperti itu. Keuntungannya adalah dapat digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang teksturnya kasar dan tahan pemanasan langsung. Kerugiannya adalah membutuhkan volume total pelarut yang besar. Nah, ada lagi yang disebut dengan destilasi uap, di mana sampel dan air ditempatkan dalam labu yang berbeda. Kemudian air dipanaskan dan menguap. Uap air akan masuk ke dalam labu sampel sambil mengekstraksi, sedangkan minyak menguap. Kemudian uap air dan minyak menguap ya setelah menuju kondensor dan akan terkondensasi. Nah, untuk destilasi uap ini, dia dapat mengekstrak sampel yang mengandung minyak atau komponen kimia yang mempunyai titik didih tinggi pada tekanan udara yang normal. Terus ada juga yang disebut ekstraksi cair-cair dengan corong pisah. Dia menggunakan dua pelarut ya yang tidak saling bercampur, di mana sebagian komponen larut pada fase pertama dan sebagian larut pada fase kedua. Nah, untuk ekstraksi cair-cair ini, kedua fase yang mengandung zat terdispersi akan dikocok, kemudian didiamkan sampai terjadi pemisahan sempurna dan terbentuk dua lapisan fase cair. Kemudian, komponen kimia akan terpisah ke dalam kedua fase tersebut sesuai dengan tingkat kepolarannya dengan perbandingan konsentrasi yang tetap. Nah, ini contoh liquid extraction ya. Kemudian di sini akan dikocok ya. Jadi setelah terjadi proses ekstraksi ya, kemudian di mana di sini terjadi misalnya komponen A dan C, kemudian diberi pelarut B. Setelah itu dikocok, kemudian pelarut A akan terekstrak dan bercampur dengan pelarut B, kemudian antara A plus B dan juga C akan dipisahkan kembali. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi adalah ukuran bahan, jenis pelarut, rasio bahan dan pelarut, kemudian lama ekstraksi dan juga suhu ekstraksi. Nah, aspek keamanannya di sini adalah untuk residu pelarutnya seperti metanol, aseton, heksan itu juga harus diperhatikan dari segi keamanannya. Sekian untuk proses pengolahan pangan dengan metode kristalisasi dan juga ekstraksi ya. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas pengolahan dengan garam, pengolahan dengan asam, pengolahan dengan gula, pengasapan dan penambahan bahan kimia.
Baik, yang pertama, pengolahan dengan garam. Tujuan dari pengolahan dengan garam ini adalah untuk mendapatkan kondisi tertentu yang memungkinkan enzim atau mikroorganisme yang tahan garam bereaksi menghasilkan produk makanan dengan karakteristik tertentu. Nah, untuk kadar garam tinggi menyebabkan apa? Tekanan osmotiknya tinggi, aktivitas airnya atau AW-nya rendah, sehingga mikrobia tidak tahan garam akan mati. Nah, sehingga produk pangan akan lebih awet dalam hari ini. Contohnya adalah pembuatan sayuran, ya, pickle sayuran atau pembuatan asinan, ya, asinan sayuran. Kalau kita sering ke Jawa Barat, atau dari Jawa Barat pasti tidak asing lagi dengan pembuatan asinan sayuran ini. Nah, proses pengawetannya melalui fermentasi sehingga terjadi penurunan aktivitas enzim, penyebab pembusuk dan perubahan oksidatif. Nah, ini biasanya sayuran ditambahkan garam, ya. Kemudian dibiarkan. Contohnya seperti kimchi. Kimchi itu juga ya seperti itu, hampir-hampir sama. Karena untuk kimchi saya kurang tahu untuk bahannya, apakah hanya garam saja atau dengan bahan-bahan lainnya seperti ditambah asam, seperti itu. Nah, untuk pembuatan kecap asin, ini juga dengan penambahan garam, di mana enzim halotoleran akan menghidrolisis protein ikan, menghasilkan cairan dengan kadar asam amino tinggi dan cita rasa menarik. Enzim tersebut adalah tripsin dan katepsin B. Nah, kemudian pembuatan daging curing, ya, atau daging yang ditambahkan dengan garam, biasanya garam kalium, anitrit dan nitrat, ya, ini akan menyebabkan warna yang menarik. Ya, nitrit akan menyebabkan akan mengikat ini, ya, oksimioglobin, sehingga ya akan terbentuk ikatan nitrit oksida dan heme, ya, sehingga membentuk nitrosomioglobin. Nah, kemudian akan menghambat pertumbuhan mikrobia dengan reaksi antara nitrit dan sulfhidril, sehingga senyawa tidak dapat dimetabolisme oleh nitrosamin yang merupakan karsinogenik. Nah, kemudian ada pembuatan keju, ya, dengan menggunakan garam fosfat, bisa mono, bisa di, bisa tri, bisa natrium fosfat, di mana terbentuk tekstur yang seragam dan lembut. Nah, di sini garam berikatan dengan kalsium dari kompleks para kasein sehingga membentuk jembatan antar molekul protein. Nah, setelah itu ada pengolahan dengan asam. Fungsi asam sebagai koagulasi protein, contohnya adalah keju, ya, menggunakan asam sitrat dan HCl. Kemudian menurunkan pH kurang dari 4,5, contohnya pada makanan kaleng, yaitu asam sitrat pada buah-buahan kaleng, seperti itu. Kemudian membatasi inversi sukrosa, contohnya adalah permen dengan menggunakan kalsium asam tartarat. Fungsi pengasaman pada minuman berkarbonasi seperti penambahan asam fosfat, kemudian sebagai bahan pengembang pada roti, kalium asam tartarat, natrium aluminium sulfat, gluconolakton, orto dan pirofosfat plus natrium bikarbonat. Nah, setelah itu ada pengolahan dengan gula, yaitu fungsi gula sebagai pengawetan akan menurunkan AW. Contohnya adalah pada selai, ya, jelly, susu kental manis, dan manisan buah-buahan. Sehingga produk pangan tersebut awet karena apa? Kadar gula di dalam produk pangan. Kemudian akan terbentuk proses pembentukan gel atau gelasi. Contohnya pada jelly dan manisan buah, ditambah dengan pektin dan asam, kemudian air. Ada juga proses pengasapan, tujuannya untuk pengawetan. Ya, untuk pengawetan, kemudian untuk meningkatkan cita rasa dan warna. Contohnya adalah asap alami
adanya asap alami dan asap cair, proses pengasapan. Ini biasanya pada proses bandeng asap, ikan asap, seperti itu. Nah, kemudian ada juga pengawetan dengan penambahan bahan kimia, seperti pengawet, antioksidan, anti kempal, pengatur keasaman, pemutih, dan pematang tepung, pengemulsi, pengeras, sequestran, gitu. Pada penambahan bahan kimia ini biasa disebut dengan bahan tambahan pangan. Kalau kita pelajari, ya, bahan tambahan pangan sudah diatur di peraturan, ada 27 macam. Nah, itu ada semua di peraturan BPOM ya. Nah, macam-macam ini salah satu dari macam-macamnya ada pengawet antioksidan, anti kempal, pengatur keasaman, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah untuk iradiasi, yaitu dengan menggunakan sinar gamma, sinar X, ataupun elektron untuk membunuh mikroba penghambat dan menghambat perubahan biokimia. Teorinya adalah sinar gamma dan elektron memiliki kemampuan mengionisasi atau memecah ikatan kimia bahan sehingga produk bermuatan listrik atau ion ataupun netral. Ya, kemudian akan terjadi reaksi dengan yaitu menghambat pertumbuhan mikrobia ataupun dengan menghambat ya adanya reaksi biokimia. Nah, pengaruh pada mikroba di mana ion akan mengubah struktur membran sel dan mempengaruhi aktivitas enzim metabolik serta mempengaruhi DNA atau RNA dalam inti sel sehingga dapat membunuh mikrobia. Ya, untuk dosisnya bermacam-macam ya. Ini contohnya biasanya dengan disebut gray ya, sama dengan 100 radiasi atau 1 joule per kilogram. Nah, ini contohnya penggunaan dari iradiasi pada makanan seperti menghambat spora ya. Ini biasanya dosisnya pada 0,05 sampai 0,15. Produknya ada pada kentang, bawang putih seperti itu. Kemudian desinfektan dari serangga dan juga parasit ya, dosisnya 0,15 sampai dengan 0,5, contohnya pada sereal. Kemudian pada makan makanan buah-buahan kering, pada buah-buahan yang fresh ya, kemudian ikan ya, seperti itu, ataupun produk daging. Kemudian menghambat proses fisiologi atau proses terjadinya pencoklatan pada buah-buahan segar ataupun sayur-sayuran. Biasanya dosis yang digunakan adalah 0,25 sampai dengan 1 kilogray seperti itu. Itu untuk dosis slow-nya untuk irradiation. Nah, untuk dosis mediumnya itu dapat meningkatkan umur simpan dengan dosis 1 sampai 3 kilogray. Kemudian produknya adalah ikan, stroberi, jamur untuk menghilangkan adanya bakteri pembusuk dan juga patogen. Dosisnya 1 sampai 7 kilogray pada makan makanan frozen. Kemudian pada daging frozen seperti itu. Pada makan makanan segar juga dapat digunakan. Nah, untuk meningkatkan ya komponen di dalam produk pangan, contohnya pada anggur ya, untuk meningkatkan yield dari jus anggur, kemudian mengdehidrasi sayur-sayuran sehingga dapat mengurangi waktu memasak. Nah, untuk dosis tinggi ini pada sterilisasi industri ya, ini bisa dikombinasi dengan adanya panas, contohnya pada susu, pada daging, seafood ya, yang sudah steril. Nah, kemudian untuk dekontaminasi ya, makan makanan dari bahan-bahan pengawet ya, contohnya adalah untuk persiapan enzim ya, gam alami seperti itu. Nah, pengaruhnya pada produk seperti
radioaktif, di mana iradiasi tidak menghasilkan faktor toksik dan produk radiolitik. Dia termasuk produk termolitik. Untuk nilai gizi, ya, iradiasi ini dia merupakan proses dingin sehingga perubahan karbohidrat, protein, dan lemak itu sangat kecil, atau hampir tidak terjadi perubahan. Dan vitamin yang paling sensitif ini dia bisa mencegah ya terjadinya penurunan atau kerusakan vitamin seperti B1, vitamin C, vitamin A, vitamin E. Ini semuanya dapat mencegah kerusakan nilai gizi. Nah, ini dengan kemasan polistiren, tidak ada efek radiasinya, polietilen juga tidak ada. Dengan PVC maka akan terjadi pencoklatan, dengan kertas akan kehilangan kekuatan mekaniknya, dengan polipropilen dia mudah robek, dan dengan gelas dia akan terjadi pencoklatan. Ya, sekian presentasi atau mata kuliah teknologi pengolahan produk pangan dengan dibahasnya proses kristalisasi, ekstraksi, terus pengawetan dengan garam, gula, kemudian dengan penambahan asam, dengan penambahan bahan-bahan tambahan, dengan menggunakan sinar iradiasi. Nah, ini berarti berakhirnya kita membahas tentang jenis-jenis pengolahan pada produk pangan. Ya, sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.